Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke ya, hari ini pelajaran informatika. Sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Ya, silakan untuk ketua muridnya dipimpin untuk berdoa. Sikap. Sikap. Sebelum belajar, mari kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, apakah hadir semuanya? Ada yang tidak sekolah? Ada? Oke, Bapak akan absen aja ya. Abi Abdillah, Alia, oh, izin ya. Andri, Angga, Arif, Ajis, izin. Oke. Tep Asya, Dani, Dede Ihsan, Dede Wildan, terus Fajar, Febriansa, apa tanpa keterangan? Kenapa? Tidak tahu. Tidak sekolahnya. Fitri Rahayu, Fitriani, oke, Hermawan, Akbar, Resa, Asril, Maesa, Maulidin, Melinda, Muhammad Bayu, Muhammad Nasrul, Nopal, sakit apa? Hah? Engsel pergi pintu. Engsel. Nurido, Rahmat Hidayat, izin. Oh iya. Rahmawati, Ramdhani, Rizpi, Salsa, Sipa, Siti Maryam, Sopi, Suci, Wahdan, Ulan. Oke ya, berarti 5 orang tidak hadir, 2 orang sedang di KS ya. Oke ya, untuk hari ini sebelum masuk ke pembelajaran ya, Bapak akan mengingatkan kembali ya. Di sini karena kita akan menggunakan teknologi dalam pembelajarannya, salah satunya adalah menggunakan smartphone. Semuanya punya? Punya lah ya, masa nggak punya? Punya semuanya? Ya, masa kalau tidak punya mah apa ya namanya? Ya alhamdulillah semuanya punya. Nah, ketika nanti menggunakan smartphone tersebut, ya, Bapak titip kalian menjaga supaya tidak main game, ya, main game ketika sedang dalam pembelajaran, tidak selfie, ya, karena cewek nih suka selfie, ya, atau nonton TikTok cowok nih, ya. Nah, Bapak titip seperti itu, ya, paham? Oke. Terus sebelum masuk ke pembelajaran hari ini kita akan melanjutkannya ke materi yang baru ya, setelah sebelumnya itu kita belajar tentang sistem komputer ya. Hari ini kita akan
masuk ke materi yang baru, yaitu jaringan komputer dan internet. Ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Ya, jadi kalian dalam mempelajari materi ini itu harus ada tujuan yang dicapainya. Ya, di sini ada dua, Bapak rangkum saja. Ya, yang harus minimal, ya minimal maksimal, senggol dong. Ya, minimal kalian itu harus memahami jenis jaringan lokal, ya, internet dan konektivitas internet. Ya. Yang kedua adalah kalian mampu memahami komunikasi data. Nah, jadi itu, ya, itu tujuan dari pembelajaran. Tadi apa materinya? Apa? Materi apa tadi? Komputer dan jaringan internet. Nah, sudah tidak fokus ya. Oke. Jadi ini tujuannya, ingat-ingat ya, kalian harus tahu jenis jaringan lokal, ya, internet dan konektivitas internet, serta mampu memahami komunikasi data. Nah, ya, sebelum lebih jauh lagi gitu ya, Bapak akan melakukan pretest dulu, ya. Pretest ini sebuah tes untuk mengukur kemampuan kalian sebelum diberikan materi, ya. Nah, kalian coba yang punya smartphone, nah, di-scan barcode-nya di sini, silahkan, ya. Kalaupun misalkan nanti tidak bisa scan, Bapak akan kirim mungkin di grup WA, ya. Tapi yang bisa silahkan di-scan dulu. Nanti bakalan ada soal, ya, soal. Coba dibuka, ada nggak? Itu soalnya di Google Form, ya, di Google Form. Ada nggak? Mana? Nah, itu. Coba kalau yang sudah bisa masuk, diisi aja. Nama isi aja sesuai dengan kemampuan kalian, ya. Yang sudah bisa masuk Google Form-nya. Bapak kasih waktu mungkin beberapa menit lah, silakan untuk mengerjakan pretest pembelajaran awal, ya, sebelum kalian diberikan materi yang nanti berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Silakan untuk mengerjakan. Sebisa mungkin untuk mengerjakannya silakan, karena kan mungkin kalian belum tahu materinya, gitu ya. Nanti juga di akhir pembelajaran pasti bakal ada tes lagi. Apakah kalian sudah paham tentang materi atau pembelajaran hari ini? Seperti itu, ya. Oke, Bapak kasih waktu dulu, silahkan untuk mengerjakan. Cecil, mana? Naon itu mah? Kotana ada nggak? Ayah tuh Pak. Wah, yo kotaan gini ya. Yang ada di hotspot Pak. Oh, ini tuh kayak kebakal gitu ngesiana tuh si Angga. Ah, ini sama ya. Oh, kotaan. Mana Bayu? Wah, no spot. Nah, yang mesti kena ada waktu ya. Sudah mengerjakannya?
Sudah? Sudah? Oke ya, karena waktunya sudah habis, silakan diselesaikan. Nanti Bapak akan rekap hasilnya, ya. Oke, kita akan mulai masuk ke dalam pembelajaran, ya. Nah, tapi di sini ada pertanyaan pemantik, ya. Sebelum masuk ke pembelajaran. Nah, pertanyaannya adalah, nah ini, apakah yang kalian rasakan jika tidak ada internet? Yo, siapa yang bisa? Apakah yang kalian rasakan jika tidak ada internet? Kalau Bapak mungkin sudah bisa merasakan dulu ya. Kalau kalian mungkin ini generasi apa ya? Alpha, Z, ya, mungkin tidak bisa hidup tanpa ada internet. Kira-kira menurut kalian gimana yang kalian rasakan jika tidak ada internet? Ridho, Pado, ayo bebas. Jika tidak ada internet, tidak dapat berkomunikasi. Tidak dapat Berkomunikasi. berkomunikasi ini bisa Sosial, Pak. Oh, di sosial. Sosial. Tidak bisa Facebookan, TikTokan. Nah, oke. Apalagi? Udah. Oke. Sekarang apa nanya lagi? Ke yang ulang tahun hari ini. Nah, karena kan Bapak tahu dia ulang tahun dari sosial media juga kan, dari internet. Nah, apa menurut kamu? Jika kamu tidak ada internet di dunia ini, merasa bosan. bosan, bakalan hidup nggak? Hidup. Oh, hidup. Kirain maksudnya kalau tidak ada internet tidak akan hidup gitu kan? Tapi bosan. Lebih ke Bosan Tapi kan zaman dulu tidak ada internet, mereka tidak bosan-bosan saja. dulu. Oh, dulu ya, oke. Wah, kenanya lagi. Mahesa, karena kamu yang selalu aktif di internet dulu, statusnya galau terus. Apa? Yang dirasakan kalau tidak ada internet? Naon? Bebas. Kalian kan menggunakan internet ya. Apa yang kamu rasakan jika tidak ada internet? Tadi kan tidak bisa berkomunikasi di sosial media, nah ya. Terus kata si Pak, boring, bosan, gitu ya. Menurut kamu? Sama seperti yang lainnya, Pak. Apa yang lainnya? Apa yang lainnya? Bosan, terus Apalagi? Tidak bisa mencari pacar? bukan, Pak. Apa tuh? Tanya banyak ya? Banyak. Salah satunya mungkin kalian suka main game online kan? Nah, kalau tidak ada internet, tidak bisa main game online kan? Ya, tidak bisa top up. Ya, yang berkiblat apa? Jangan itu mah ya. Nah, itu yang pertama ya, yang kamu rasakan tadi bosan, itu kan tidak bisa berkomunikasi. Ada lagi satu lagi nih, yang kedua. Nah, apa saja yang bisa kamu lakukan dengan adanya internet? Nah, sekarang mah apa saja yang bisa dilakukan dengan adanya internet? Aku akan nanya ke Wahdan dulu lah. Ya, Wahdan. Apa yang kamu bisa lakukan dengan adanya internet? Ini nih pegang. Bisa Samanya. mendapatkan informasi. Apa? Bisa mendapatkan informasi. Informasi apa? Informasi dunia. Dunia. Oke, berita mungkin itu ya. Oke, kamu ingin nyari informasi apa? Tentang ilmu-ilmu kayak gitu, Pak. Ilmu-ilmu. Oh, ilmu apa? Ilmu belajar. Ilmu belajar. Berarti kirain ilmu padi gitu. Ya. Maka nanya ke Salsa. Nah, apa yang Salsa lakukan dengan adanya internet? Apa? Bisa bermain media sosial. Bisa bermain? Media sosial. Oke, apalagi? Apalagi? Kan banyak ya. Bisa nyari pacar, mencari jodoh, Oh, terus mencari apa? mencari referensi Referensi apa?
Pelajaran. Pelajaran. Oke. Ada lagi? Udah. Oke. Bapak akan nanya lagi ke siapa ya? Sebelah sana belum. Ke Arif. Nah, ayo. Nanya. Bebas. Apa yang kamu dapat rasakan? Lebih ke iya Pak. Apa-apa? Jangan main slotnya. Weish. Berbahaya tah. Berbahaya itu. Bisa berkomunikasi dengan orang yang jauh gitu. Jauh. Oke, ya. Oke, itu ya. Jadi fungsi internet itu ternyata sangat bermanfaat sekali. Ya. Tadi pepatahnya jika tidak ada internet bosan gitu kan, tidak bisa berkomunikasi. Kalau adanya internet bisa mencari informasi, ya, bisa berkomunikasi dengan orang yang jauh, itu misalkan ya dengan tempat tinggal 3, bisa mencari referensi juga untuk pembelajaran. Oke, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran. Nah, bisa kalian scan lagi ya, di barcode lagi untuk materi pembelajarannya. Takut-takut nanti mungkin kalian ketika sudah beres pelajarannya kalian lupa lagi. Nah, nanti kalian bisa dibuka kembali pelajarannya ya. Atau misalkan nanti di rumah bisa kembali lagi dibuka seperti itu. Sudah? Nah, itu nanti bisa kalian simpan ya, atau misalkan kita lihat saja di sini tentang materinya. Oke, yang pertama ini ada jaringan lokal dan internet. Ya, nah di sini Bapak akan langsung ke materinya, yaitu tentang jaringan komputer, jaringan lokal dan internet. Ya, bisa kalian baca jaringan komputer menggunakan 2 buah atau lebih. Ya, perangkat dengan menggunakan sebuah sistem komunikasi yang terstandarisasi secara global. Jadi yang dimaksud jaringan lokal, kalian tahu jaringan teh yang saling menghubungkan itu ya, antara misalkan tempat ini dengan itu kan jaringan, ataupun misalkan di pelajaran apa ya, ada tentang jaringan teh. IPAS, misalkan di organ manusia kan ada jaringan kan yang saling menghubungkan gitu kan. Nah, ini juga sama. Jaringan komputer menggunakan 2 buah atau lebih perangkat dengan menggunakan sebuah sistem komunikasi yang terstandarisasi secara global ya, yaitu nah ini. Apa bacanya ya? Apa? Transmission Central Protocol atau Internet Protocol Suite, atau kalau disingkat itu ada TCP sama IP. IP di sini bukan iPhone ya, tapi Internet Protocol ya. Nah, ini pengertian dari jaringan komputer. Sistemnya itu disebutnya apa? Ini sistemnya TCP dan atau IP, itu sistem yang saling berkomunikasi yang terstandarisasi secara global ya. Lalu, nah, jaringan komputer juga menghubungkan komputer itu dibagi menjadi 2 jenis. Ya, ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak. Oke. Yang pertama ada jaringan lokal, yang kedua ada jaringan internet. Oke, Bapak akan bahas yang pertama dulu. Di sini ada jaringan lokal. Ya. Coba baca sama Cep Asya. Cep, baca Cep. Jaringan lokal adalah jaringan komputer
berkabel maupun nirkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area terbatas seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus, dan gedung kantor. Oke, itu pengertian dari jaringan lokal. Nah, di sini adalah jaringan komputer berkabel maupun nirkabel. Maksudnya nirkabel teh tanpa menggunakan kabel, ya, yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya, ya, dalam area terbatas seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus, atau gedung. Nah, bisa kalian lihat di sini ada gambarnya. Nah, ini area untuk internetnya. Ini nih, nah ini nih, kayak gini. Namanya router, ya, atau switch, ya. Nah, terus si area sini tuh bisa menghubungkan beberapa komputer. Sini ada 3 komputer, ya. Ini komputer 3, komputer 2, komputer 1. Itu bisa menghubungkan internet 3 komputer. Terus bisa juga menghubungkan ke HP atau laptop seperti itu, ya. Tapi misalkan sini kan ada yang namanya hotspot gitu kan, wifi, ya. Nah, ketika kalian keluar area gerbang itu kalian tidak bisa pakai wifi di sini karena kan menggunakan jaringan lokal. Tadi disebutkan kan bisa menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area terbatas. Terbatas, bukan tertentu. Terbatas, ya, seperti itu. Tempat tinggal kalian di rumahnya ada yang pasang wifi? Ada kan, itu cuma sebatas di rumahnya aja kan, nggak bisa dibawa ke sekolah kan. Nah, jauh tuh kan. Nah, ya, terus juga yang di sekolah, nah jelas kan sekolah ada wifi-nya. Terus di lab juga ada gitu kan. Kayaknya di sekarang Bapak lihat ada akses per kelas, ya, wifi-nya kelas 10, 11, 12 kan, DKP, AKL gitu kan. Cuman mungkin belum disambungkan saja, masih apa namanya, masih maintenance. Nah, ini gambarnya seperti ini. Paham ya tentang jaringan lokal? Jadi intinya jaringan lokal ini lebih ke penggunaan internet yang terbatas atau area tertentu saja gitu. Paham ya? Oke. Terus selain jaringan lokal, tadi kan di sini ada ini nih, ada angka-angka nih, ya. Pak, itu angka-angka teh apa sih? Ya. Nah, ada yang tahu nggak itu apa? Tidak, ya. Tadi di dalam yang pertama pengertian jaringan komputer kan itu ada yang namanya internet protokol atau IP gitu, ya. Nah, ini tuh disebut dengan IP address. Address apa? Artinya? Bahasa Inggris? Address. Alamat. Aduh. Address, ya, address. Benar kan? Alamat kan? Nah, ini tuh disebut dengan IP address. Berarti internet protokol alamatnya ini. Nah, Bapak akan bahas nih sedikit. Ya. Fungsi IP address. Ya. Nah, di sini IP address itu merupakan identitas sebuah komputer dalam jaringan komputer. Ya. Atau bisa juga disebut dengan sebagai apa? Alamat pengiriman dari satu perangkat ke perangkat. Intinya adalah, ya, IP itu kayak apa ya? Kalau dianalogikan di kehidupan nyata itu apa namanya? Kayak alamat rumah kalian gitu. Misalkan kalau kalian pesan ini nih, pesan apa? Paket gitu, ya. Terus si pengirimnya tidak tahu alamat kalian, pasti bakal bingung, nyasar, dan si paketnya tidak akan sampai kan. Nah, sama halnya di penggunaan IP address ini,
Itu kalau internetnya tadi bisa kalian lihat di sini ada, nah ini ya ada angka-angkanya. Cuman ini yang membedakannya adalah belakangnya nih. Kalau yang awalnya sama 192, 168, kosong. Cuman yang belakang yang bedakan. Kalau yang komuter satu ini satu, yang dua dua, yang tiga tiga, yang HP 4, yang laptop 5. Nah, kalau disamakan pasti bakal bertubrukan. Ya. Misalkan alamat Arif jeung Angga lamun disamakan bakal kumaha coba engke. Liar kan anu ngirim paket ge okod penerimanya Arif tapi nu narimana Angga. Nah, makanya dibedakan seperti itu. Paham? Oke. Itu tentang jaringan komputer, terus juga fungsi IP address ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tidak ada? Tidak ada? Oke. Bapak akan sedikit supaya kalian lebih fokus lagi. Tadi Bapak melihat ada yang mengantuk ya. Apakah tidak mandi di rumahnya atau gimana? Ya. Nah, Bapak akan mencoba sesuatu ice breaking dulu lah ya, biar kalian fokus lagi mendapatkan pembelajaran ya. Oke, siap? Oke, coba angkat tangannya ke atas. Ayo, ke atas. Ke atas. Tuh, kan tidak fokus ya. Bapak nanya ke atas, tadi masih ada yang ke depan. Oke, tangannya ke atas ya. Oke, sekarang gerakan ke samping. Samping, oke. Awas, yang cewek awas, bahaya awas. Ya, ke samping, sudah? Ke depan, sekarang ke depan. Oke, ke atas lagi. Gel-gelkan jarinya, telapak tangannya. Oke, terus berhenti. Gel-gelkan lagi, ya. Oke, terus ke depan. Ada yang masalah kan? Ke depan ya. Oke, katakan lagi, gel-gelkan lagi. Sekarang pegang telinga. Itu pegang pipi kenapa? Ya, kurang fokus. Oke, sekali lagi, siap. Tangannya ke atas. Oke, sudah fokus sekarang mah ya. Gel-gelkan lagi. Oke. Tangannya ke depan. Oke, sudah fokus ke depan. Tangannya ke depan. Gel-gelkan. Pegang dagu. Dagu. Sama dagu. Oke, tepuk tangan dulu ya. Ya, tapi tadi pas awal-awal kalian tidak fokus ya. Setelah mempelajari barusan yang kedua fokus, walaupun Arif nanya dagu teh naon. Nah, kamu orang mana? Gado, Arif, gado. Oke, kita akan lanjutkan lagi pembelajaran ya. Tadi apa materinya? Apa? Jaringan? Iya, terus apa lagi? Jaringan lokal. Terus IP? IP harus itu apa? Alamat. Oke. Tadi kan jaringan lokal ya. Nah, sekarang masuk ke jaringan internet. Tadi di awal Bapak sudah menanyakan bagaimana kalau kalian tidak ada internet. Nah, ya. Pasti bakal bosan atau gimana lah, bebas ya. Nah, di sini pengertiannya ya.
jaringan internet ini memiliki koneksi dengan cakupan yang lebih luas yang bisa menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Oke, jadi kalau tadi mah jaringan lokal hanya terbatas area tertentu, misalkan sekolah-sekolah gitu ya, kantor-kantor. Nah, kalau jaringan internet ini mencakup luas, bahkan bisa seluruh dunia gitu ya. Internet sendiri merupakan kepanjangan dari, nah ini nih, apa? Interconnection networking. Nah, itu kepanjangan dari internet. Di sini nanti ada yang nanya, kalian suka menggunakan internet? Suka. Apa kepanjangan dari internet? Tidak tahu. Nah, ini interconnection networking. Jangan sampai ditanya internet apa? Pak, paragi YouTuber. Nah, internet apa? Kota, Pak. Nah, ada yang jawab seperti itu ya. Nah, internet itu adalah kepanjangannya dari interconnection networking, yaitu sebuah jaringan komputer yang menghubungkan banyak perangkat di seluruh dunia. Ya. Bedanya apa dengan jaringan lokal? Jaringan lokal terbatas. Kalau jaringan internet bisa mencakup seluruh dunia. Ya, nah seperti itu. Nah, ini ada sejarah internetnya sedikit saja. Ya, jadi pada awalnya internet ini di tahun 1960 itu hanyalah sebagai proyek penelitian, ya, yang didanai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Jadi pertamanya internet ini digunakan oleh Departemen Pertahanan Amerika, ya. Pada tahun lebih jelasnya 1969. Jadi cikal bakal internet itu sudah mulai di tahun 1969. Nah, melalui proyek lembaga ARPA, ya, atau apa bacanya? Advanced Research Project Agency Network. Jadi sebelum namanya internet itu namanya ARPA, ya. Jadi Bapak ulang lagi, sebelum namanya internet itu namanya ARPA, ya. Terus berkembang menjadi infrastruktur publik yang tadinya hanya mungkin sebatas oleh apa namanya Departemen Keamanan di Amerika gitu ya. Nah, pada tahun 1980 itu sudah mulai di publik ya dengan nama internet atau ARPA sebelumnya. Ini banyak didukung oleh universitas negeri dan perusahaan swasta ya. Jadi booming-boomingnya mah tahun 1980 tuh internet teh ya. Paham? Nah, itu saja mungkin sejarah tentang internet. Selanjutnya ada konektivitas internet ya. Oke. Bisa dibaca oleh yang belum siapa ya? Ndri. Baca Ndri. Konektivitas internet pada jaringan. Iya. Jaringan apa? Kabel. Terus? Konektivitas internet pada jaringan kabel pada umumnya memanfaatkan jaringan kabel telepon maupun televisi yang terhubung dengan internet service provider. Provider ya. Nah, ini ya. Konektivitas internet pada jaringan berkabel. Jadi pada awalnya si internet ini tuh bergabung dengan kabel telepon. Ya. Dulu Bapak masih ingat pada tahun 2000 sekitar tahun 2006-an lah, Bapak masih SMP ya. Itu kan di rumah nenek Bapak itu ada yang pasang telepon gitu ya. Nah, itu bisa internet. Si kabelnya, si kabel apa ya namanya? Kabel yang RG-nya dipakai itu. Karena dulu masih internetnya nggak gabung karena
telepon gitu ya. Di kalian masih ada yang pasang telepon rumah? Tidak ada ya sekarang mah. Nah, jadi dulu teh bergabung dengan kabel telepon ataupun dengan televisi yang terhubung dengan internet gitu. Dulu mah ada yang namanya apa ya? Lupa lagi. Yang televisi teh yang pakai parabola gitu, kayak parabola. Nah, itu menggunakan internet. Terus, nah ini beberapa konektivitas pada jaringan berkabel. Di sini ada beberapa macam. Yang pertama adalah dial up atau public switch telephone network. Ini jelas tadi ya. Si internet ini bergabung dengan kabel telepon. Yang kedua ada ADSL, ya. Apa? Asymmetric digital subscriber line. Jika YouTube banyak subscriber gitu ya. Ini ADSL ini Bapak juga kalau dulu nggak kealamin ya. Jadi kurang populer juga. Nah, yang ketiga ada atau local area network. Nah, ini kabelan tuh yang warna abu tuh. Nah, itu yang menghubungkan kan dari lab bawah, dari ruang server dihubungkan ke sini. Itu menggunakan kabel LAN, itu yang abu. Nah, itu LAN ya, local area network. Itu untuk konektivitas internet. Jadi kalau yang berkabel itu ada 3, ada dial up PSTN, yang kedua ada ADSL, yang ketiga ada LAN atau local area network. Oke. Ada lagi. Nah, kalau tadi yang berkabel, sekarang yang nirkabel, berarti kebalikannya. Karena kan sekarang zaman modern ya. Kalau apa namanya? Banyak kabel pasti bakal riuh di jalan tuh ya. Nah. Konektivitas internet pada jaringan nirkabel merupakan jaringan internet yang tidak menggunakan kabel. Jelas ya, yang tidak menggunakan kabel ya. Untuk menghubungkan satu perangkat dan perangkat lainnya, atau ya lebih populernya sekarang mah WiFi gitu kan. Ya, WiFi. Jaringan ini sering dipakai untuk jaringan komputer baik pada jarak dekat maupun pada jarak jauh. Jadi menggunakan kabel mah mau dekat mau jauh itu bisa. Kalau jaringan berkabel dekat bisa, jauh tidak bisa, LDR-an jadinya. Gitu kan, ya. Apa LDR deh? Kepanjangannya? Ada yang tahu nggak? LDR apa kepanjangannya? Ya Allah. Long distance relationship. Long kan jauh, ya. Distance distance dekat. Pastinya hubungannya itu jarak jauh. Gitu, ya. Nah, sama halnya dengan jaringan berkabel. Kalau pengen dengan yang jauh tidak bisa, harus LDR-an seperti itu. Nah, kalau yang nirkabel ini mau dekat, mau jauh, tetap bisa. Bahkan kan sekarang mah hotspot di handphone pun bisa kan? Nah, dibagikan. Kalau HP-na anu canggih, ya, yang belum canggih, ya itu dijual beli yang baru gitu, ya. Terus, nah ini ada beberapa juga konektivitas pada jaringan nirkabel atau jaringan internet tanpa kabel. Yang pertama ada GPRS atau bahasa Inggrisnya General Packet Radio Service. Apa ya? Kalau dulu mah GPRS kayak sinyal gitu ya, sinyal. Kan kalau sekarang mah ada 5G, ada 4G gitu kan. Nah, kalau dulu mah GPRS itu namanya sinyal. Ya, 3G gitu kan. 3G, 4G, 5G, MiG. Nah, kalau di rumah disebutnya GPRS. Jadi sinyal yang sebelum ada 4G-an gitu ya, GG-an. Nah, ini GPRS namanya. Yang kedua ada Wi-Fi. Wi-Fi ya. Kamu mah orang Sunda pisan, Wi-Fi.
Nah. Apa wifi teh? Nah, wireless. Tahu wireless? Wireless. Wireless. Bukan pade ya, pade. Fidelity. Nah. Apa Wahdan? Oke, ya wifi mungkin Bapak ya kalian sudah tahu lah ya wifi mah ya. Tahu nggak? Asli tahu nggak? Naon wifi? Ya eta jaringan internet yang tanpa nirkabel. Yang terakhir ada akses satelit. Ya, nah ini mungkin yang zaman dulu tuh yang menggunakan apa namanya? Parabola. Tahu nggak parabola ya kalian? Anu siga antena, tapi gitu. Mungkin daerah sini mah tipina menggunakan parabola mungkin ya. Nah itu satelit. Jadi tadi kalau yang konektivitas internet pada jaringan berkabel ada 3 kan? Masih ingat ada apa aja? Dial up. Yang keduanya? Yang AD, yang ketiga LAN. Kalau yang dari jaringan nirkabel ada GPRS, Wi-Fi, ada akses satelit seperti itu. Paham? Ada yang bertanyakan dulu? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, di sini Bapak kalian akan mengerjakan LKPD ya, LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Jadi Bapak akan membuatkan atau menugaskan kalian untuk membuat sebuah proyek, ya, proyek tentang materi hari ini, itu tentang komputer jaringan dan internet. Mungkin lebih ke internetnya, ya, karena mungkin kalian lebih familiar lebih familiar dengan internetnya itu sendiri. Nah, di sini mengerjakan LKPD itu apa saja? Di sini ada unsur apa saja yang akan kalian masukkan ke dalam infografis. Karena kalian ini jurusannya DKV, ya, desain komunikasi visual, makanya Bapak membuat proyeknya itu kalian memasukkannya ke dalam infografis. Infografis itu mungkin semacam kayak poster gitu ya. Pokoknya grafis yang memberikan informasi, desain yang memberikan informasi seperti itu. Terus nanti juga tulisan apa saja yang akan kalian masukkan ke dalam infografis tersebut. Ya, terus gambar apa saja yang akan kalian masukkan, pesan apa yang ingin kalian sampaikan. Nanti Bapak akan bagi kelompok kalian. Nanti kelompok ini hasil dari post-test pretest yang tadi dilakukan di awal. Ya. Oke. Bapak akan cek dulu. Pokoknya satu kelompoknya itu adalah Bapak akan bagi 6, 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5, 6 ya. Oh 6 kelompok. Berarti di sini ada sisanya itu ada 38. Cuman yang tidak sekolah 5 orang. Terus 2 orang di UKS karena sedang sakit. Berarti satu kelompoknya hampir 5 orang. Silakan dibagi kelompoknya. Bapak akan share di grup WA ya, silakan dicek grup WA-nya. Stop. Sambil membagi kelompoknya, mejanya di apa? Satukan. Langsung aja. Langsung. Bangkunya dempet-dempetin apa artinya? Satu kelompoknya
Satu kelompoknya 5 orang. Ngagabung. Itu berarti kamu dengan itu tuh ngagabung. Jar. Kalau yang cewek pas ya 5 ya. Oke. Ini LKPD-nya, ya silakan ditulis identitasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini tujuan, 1, 2, 3, 4. Berarti satu orang dari mana? Satu kelompok dari. Karena genap kelompok lah. Kita tidur di kalinya pindah. Lajeng si Acep. Nah, pindah. Gitu kan jadi genap kelompok ya. Nih, yang kelompok itu tulis mungkin namanya Sawe. Nih, tulisnya nama kalian ya, anggotanya. Nah, nomor absen. Nomor absen nantilah ditulis nama aja nama. Nanti lihat di absenan. Lalu tulis dulu identitasnya ya. Lalu kalian buka Canva nanti ya untuk mendesain. Mana sih tadi tuh? Bentar, Bapak akan liatin dulu ininya. Nah, ini kalian nanti akan bikin infografisnya di Canva kan? Kalian sudah punya Canva kan, alamatnya yang Belajar ID kan? Nah, itu ya.
Coba cek grup. Belum ada, bentar ya. Coba cek grup. Ada ya? Ada kan? Nah, yang kamu mana? Yang atas? Iya. Berarti nyata kamu kayak tak jelaskan. Mana ada enggak? Tah, kamu nu ieu nya. Oh, tuliskeun eta. Oke, kelompok kieu. Cari kemana? Ini mau lah. Dari kelompok itu. Nah, kita bisa dari kelompok. Nah, eta, nya bisa. Unsurna kira-kira naon we, sok we. Tapi disebutkan gak be? Sok we. Bebas. Atuh tulis we na eta. Nya maksudna tuliskeun ini. Maksudnya teh kan bawa eta engke ulah bawa HP. Oh, ini boleh referensinya lihat di Google. Ya. Referensinya infografis, komputer, jaringan, dan internet. Nanti tinggal catat aja di sini.
Tulis cepat. Nanti yang kalian harus presentasikan itu pesan apa yang kalian sampaikan pada infografis tersebut, gitu kan? Ya. Terus gambar apa saja yang kalian masukkan ke dalam infografis. Gitu. Tulisnya, tulis catat, sampaikan ke itu ya tiluin. Nanti kalau yang sudah boleh kirimkan ke Google Drive yang Bapak kirim di grup WA ya. Nah, yang mati itu nanya. Oh, jangan bijak dulu tadi itu. Saya bijak dulu. Bahaya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh, Bapak. Iya, betul berarti mandi. Oh panjang ya? Dijelaskan. Oh, ya benar. Rajin. Disebutkan atau dijelaskan? Ya bebas atau kamu dimasukin kumaha? Disebutkan yang dijelaskan. Nah, mana dijelaskan teh? Iya kan misalnya. Oh, elemen. Elemen. Ya. Maha aman, ya aman. Aman deh. Mana? Desian tuh. Belum. Cepetan. Waktu berjalan. Ini misalkan elemennya ada gambar apa? Misalkan ada gambar laptop. Nah, itu tuh baca tuh. Apa saja yang akan kalian masukkan ke dalam infografis, kan? Terus pesan apa yang ingin kalian sampaikan? Ini pesan kan
kan kalian bikin jenis jaringan komputernya. Pesannya ingin sampaikan, kelompok kami ingin menyampaikan jenis-jenis jaringan komputer. Yang namanya murid ada objek ini gambar iya kan, mana gambar iya. Terus ada ini loh pananya, wifi gitu kan. Terus tipografi, teks kan, ya elemen warna, udah gitu aja. Elemen aja. Naon? Wah, isan mah ieu. Loba tinggi ieu, loba tinggal latihan pramuka. Kepanasan wae. Nah, itu ada tuh, ada. Tinggal jelasin aja ini. Ada elemen apa nih? Nama ini gambar naon ieu? Naon coba? Tukang. Ya, terus ini ada elemen lingkaran, ada garis, ya kan? Nih, ini gambar apa aja nih? Kan ada seorang perempuan lagi melihat apa nih, data atau apa. Jelasin dong kumaha sama kalian, bebas. Kan di nomor keduanya punya. Mana? Di dia sekarang. Ya, misalnya ini kan yang di LKPD na gitu kan. Udah masih apa yang kalian masukkan? Tangke nu tadi nu itu anu bakal harus dipresentasikan mah do. Sama sana ditanya kena. Anu berarti anu soal dia kan sejarah. Heeh. Heeh. Ditulisnya berarti. Heeh. Kan mah gambaranna siga kieu kan. Kan anu kedua mah ieu naon? Informasi apa saja, tuh kan? Pesan apa yang ingin kalian sampaikan? Itu maksudnya. Nu katiluna buatlah. Nah, ini yang tiga-tiganya itu nu tadi gambar. Jadi ngan dua sih sebenarnya presentasi nama. Yo sudut-sudut. Naon? Naon eta mah? Unsurna naon wae coba? Naon wae eta mah unsurna? Elemenna eta mah? Biru. Sing Squidward mewing ieu. Udah? Udah belum? Ayo cepetan kita presentasikan hasilnya kalian. Bapak akan mengambil sampel aja 2 kelompok yang akan presentasikannya. Nanti yang lainnya menanggapi pertanyaan gitu ya.
Sudah ya, siap presentasi? Tuh. Ayo. Siap. Siap. Sudah dikirim ya untuk gambarnya. Yang lainnya coba lihat hasil dari proyek infografis teman-temannya. Oke, ini hasilnya. Kenapa di print? Salah. Ada kesalahan teknis. Silakan yang membuat ini untuk maju ke depan kelompoknya. Semuanya. Ya biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah beres. Kami berdirinya di sini, kami ingin sedikit menjelaskan tentang hasil diskusi kami. Dari yang pertama kami menggunakan infografis ini menggunakan elemen-elemen. Yang pertama ada teks sebagai judul di atas, yaitu dampak positif teknologi, dan ada icon bintang-bintang di samping setiap poin digunakan sebagai penanda bullet point. Di sini juga kami menuliskan teks poin, ya ada 4 poin. Baca dulu. Akses informasi dan komunikasi lebih cepat. Kedua, membantu pekerjaan menjadi lebih efisien. Ketiga, memudahkan komunikasi dari jarak jauh. Dan terakhir, membantu mengolah sumber daya alam. Di sini juga kami memberikan karakter anak, yaitu seorang anak perempuan yang sedang memegang perangkat tablet atau ponsel. Kami juga di sini menambahkan elemen visual teknologi. Terdapat icon-icon seperti kartu profil
grafik, dan dokumen yang melayang di sekitar karakter perempuan di atas. Di sini kami menggunakan latar belakang futuristik seperti gedung-gedung dan simbol teknologi penambahan nuansa modern dan canggih. Kami juga menambahkan sedikit efek cahaya yang ada di atas tablet tersebut untuk memberikan kesan teknologi canggih dan modern. Udah? Udah. Oke. Ada yang mau bertanya? Silakan untuk kelompok ini tentang infografisnya. Ayo. Pinjam dulu ini ya. Apa tujuan kalian membuat desain infografis tersebut? Tujuan kami membuat desain infografis ini untuk memperkenalkan dampak positif dari sebuah teknologi. Nah, paham ya? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Nurido. Ya. Jadi Nurido ini Bapak lihat membuat infografis tentang teknologi ya, penggunaan teknologi karena berhubungan dengan internet juga. Ya bagus ya. Oke, silakan duduk untuk Nurido. Tutup dulu. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Satu kelompok lagi sampel ya. Oke, silakan yang membuat infografis kamu ini untuk ke depan. Oh, kelompok salsa ya. Ini perkenalan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang infografi. Unsur dan elemen yang kita gunakan bisa kita lihat terdapat warna yang sangat kontras, tipografi yang simpel, dan gambar ilustrasi seperti gambar-gambar hiburan, YouTube, dan sebagainya. Data dan informasi yang terdapat sangat jelas dan singkat sehingga mudah dipahami. Di sini kami akan menyampaikan mengenai dampak positif internet untuk kehidupan, yaitu 1. Sebagai media pembelajaran. Jadi, alat atau bahan yang digunakan untuk membantu menyampaikan materi pembelajaran, contohnya media visual. Membantu mencari pekerjaan, seperti di internet terdapat informasi adanya lowongan kerja. Membantu perkembangan bisnis, jadi dapat berjualan dengan cara berjualan online. Saran informasi, komunikasi, dan hiburan, jadi dapat menyebarkan informasi penting seperti berita, pengetahuan, dan panduan. Adanya VR, yaitu YouTube, dan media hiburan lainnya. Dan poin kelima, dapat menambah koneksi. Maksud dari menambah koneksi adalah memperluas jaringan hubungan dengan orang lain, baik dalam konteks profesional atau personal. Sudah? Oke, tepuk tangan dulu. Ya. Oke, ada yang mau bertanya tentang proyek infografis teman kalian? Oke, Angga. Nih.
Kenapa kalian membuat infografis tersebut? Kenapa kalian membuat infografis tentang ini? Tentang apa nih? Dampak positif internet. Untuk menyampaikan informasi mengenai dampak positif internet dengan singkat. Dengan singkat, ya. Jadi itu untuk memberitahu bahwa menggunakan internet itu ada dampak positifnya. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompoknya Salsa, Siva, Fitri, Fitri, Rahayu. Ya. Silakan duduk, ditutup dulu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, untuk yang ini yang kedua, ini lebih menurut Bapak lebih bervariasi lagi. Kalau tadi yang kelompok sebelumnya itu lebih ke teknologinya, ya. Ini lebih ke internetnya. Bisa kalian lihat di sini ada beberapa dampaknya ya. Jadi internet itu tidak hanya negatifnya saja, tapi ada positifnya. Seperti ada nih yang teman kalian buat, ada sebagai media pembelajaran ya, referensi untuk mencari materi-materi pembelajaran. Nah, itu mungkin ya untuk apa namanya? Proyek LKPD-nya. Silakan dikumpulkan kembali LKPD-nya. Di sana. Udah semuanya? Silakan duduknya dirapikan kembali. Wah, kelompok Bayu ya merusak LKPD ya. Oke ya, semuanya sudah dikumpulkan, ada 6 kelompok ya. Nanti Bapak akan periksa hasilnya 6 kelompoknya lagi. Ya. Terus tadi kita sudah mempelajari ini ya, pretest lagi. Mana materi pembelajaran? Ini jaringan lokal dan internet ya. Lalu juga jaringan lokal, IP address, terus juga jaringan internet tadi sudah dijelaskan yang kelompok 2 tadi lebih ke internet ya. Sejarah internetnya juga, lalu ada konektivitas internet ya. Tadi Bapak lihat ada satu kelompok yang membahas tentang macam-macam jenis internet ya, atau LAN itu. Nah, mengerjakan LKPD juga sudah. Nah, selanjutnya ya, sebelum pembelajaran berakhir ada post test kembali ya. Silakan di barcode lagi. Kita akan melihat tadi kan post testnya nilainya itu ya lumayan lah, di tesnya lumayan ya seperti itulah. Nah, apakah post testnya akan meningkat hasilnya atau tidak? Kalau sudah, silahkan untuk mengerjakan post testnya. Apakah hasil belajarnya kalian meningkat atau tidak setelah tahu materi-materi tadi? Ya.
Ya, bekerja sendiri-sendiri, jangan ngobrol sama teman. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Tinggal 1 menit lagi. Oke, sudah ya, habis waktunya. Silakan diklik tombol selesainya, dikirimkan. Nanti mungkin hasilnya akan Bapak share di grup WA ya. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ya. Oke ya, untuk proses ini
Seperti yang tadi Bapak sudah bilang, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke, sebelum diakhiri pembelajaran, apakah ada yang mau bertanya tentang pembelajaran yang sudah diberikan tadi? Kita sudah mengerti semuanya? Sudah? Asril? Bapak nanya Asril, yakin? Ya. Oke, kita lihat saja minggu depan apakah bisa dibincang-bincangnya atau tidak ya. Tapi mudah-mudahan kalian mempelajari materi yang tadi mungkin sudah di-share di Google Drive ya. Mohon untuk dipelajari ya. Oke, sebelum berakhir ada refleksi pembelajaran dulu ya. Jadi di sini ada bagaimana pembelajaran hari ini. Ya, Bapak akan nanya ke Bayu lah. Nah, Wah, Bayu, pembelajarannya? Ya, jawab. Ini senang Pak lah. Hah? Senang. Senangnya gimana senangnya? Jangan nyanyi ya. Resep. Nah, resepnya kumaha resepnya? Hah? Apalagi selain senang? Lah non seru. Oke ya. Oke. Padan. Pembelajaran hari ini bagaimana? Seru dan lancar. Dan lancar. Lancar, aman jaya. Oke. Terus. Nah, apakah kalian mendapatkan pengalaman baru dalam penggunaan teknologi? Iya. Gimana Asril? Habis waktu sorana nih. Bagaimana kalian mendapatkan pengalaman baru dalam penggunaan teknologi tadi nge-scan barcode kumaha? Bisa nggak itu nge-scan barcode? Nggak bisa. Nggak bisa, kenapa? HP-nya? HP-nya nge-lag. HP-nya nge-lag, tapi kan di grup WA ada kan gitu ya. Jujur. Wan. Apa Wan? Dapatkan pengalaman apa dalam dari pembelajaran? Dapat mengetahui tentang teknologi, dapat lebih banyak mengetahui lah. Lebih keluar bahasa Sundanya keluar. Lebih banyak mengetahui tentang luasnya teknologi. Oke, luasnya teknologi. Ya, internet mungkin ya. Terakhir, apakah materi sudah tersampaikan dengan baik? Nah, Bapak akan nanya ke Sophie. Sipa. Kak Sophie. Gimana Sipa yang berulang tahun? Baik. Baik apa? Materinya. Baik materinya. Sudah tersampaikan? Sudah? Tersampaikan. Oke. Ya, jadi refleksinya senang, seru, mendapatkan teknologi baru, ya. Baik, senang, ya. Tapi mudah-mudahan materinya sekali lagi Bapak tersampaikan dengan baik kepada kalian, ya. Itu saja. Oke, untuk penutup mungkin untuk minggu depan kita masih di materi yang sama, akan melanjutkan lagi ke jenis-jenis jaringan. Ya kan tadi ada LAN ya, sebenarnya ada LAN, ada WAN, MAN. Nanti itu mungkin untuk minggu depannya. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.